Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ungkapan terima kasih dan penghormatan. Hal ini sebagaimana pengamalan hadis dari sahabat Al-Lais bin Qais radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, telah bercerita kepada kami Waki dari Sufyan dari Salam bin Abdur Rahman dari Ziyad bin Kulaib dari As'ad bin Qais, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Sinti Abu Muhammad Faiz Al-Kianji yang telah memberikan pelajaran ilmu kesehatan klasik di Batam, buku ya, dan sebagaimana disampaikan oleh beliau juga kepada ahli keluarga, ayah bunda beliau, dan kepada ibunda beliau, kepada kru kerabat radio Roja 75766 AM dan kasus Al-Barakah Selensi. Saya ucapkan terima kasih pula kepada guru saya Sinsi Hendrik yang telah mengajarkan Bekam. Ya, terima kasih juga kepada Radio Hang yang mengadakan selama 3 tahun PKTN angkatan pertama. Semoga Allah memberikan pahala dan ganjaran kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pendahuluan. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Rabb sekalian alam. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi mulia, penutup para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sanak keluarga dan para sahabat serta para pengikut beliau yang istiqamah dalam menapaki jalan sunnahnya yang sahih hingga yaumil akhir. Adapun daripada itu guru kami Sinsi Abu Muhammad menyusun buku ini dikarenakan kebutuhan kami sekeluarga untuk mendapatkan panduan yang ringkas dan mudah di dalam menegakkan pengobatan tradisional klasik. Begitu juga permintaan kepada beberapa teman sejawat dan para guru yang kami hormati untuk menyusun suatu naskah berkaitan dengan ilmu pengobatan klasik yang mencakup kaidah-kaidah seni pengobatan klasik hingga dapat dijadikan panduan pengobatan. Maka berikut ini adalah ringkasan pembahasan tentang dasar-dasar ilmu pengobatan berdasarkan pendekatan ilmu pengobatan tradisional klasik. Dan yang dimaksud ilmu pengobatan klasik di buku ini adalah ilmu pengobatan yang diteliti berdasarkan pengalaman dari para tabib dan masyarakat klasik kuno. Kemudian buku ini saya beri judul Ilmu Kesehatan Klasik, Mutiara Pengobatan Badan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Ahli Pengobat Klasik. Pendahuluan ini membicarakan tentang urgensi dan alasan ditulisnya buku ini. 2. Kerangka buku dan metodologi penulisan. Urgensi dan alasan ditulisnya buku ini. Adapun alasan ditulisnya buku ini dikarenakan beberapa segi. Pertama, pentingnya ilmu pengobatan setelah ilmu ad-din, akan tetapi sudah banyak ditinggalkan manusia. Pertama, saya ingatkan lagi, pentingnya ilmu pengobatan setelah ilmu ad-din, akan tetapi sudah banyak ditinggalkan manusia. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu ad-din dan ilmu pengobatan badan. Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Sahih At-Tibun Nabawi, maka tidak mengherankan kalau banyak literatur ilmiah yang ditulis oleh para imam umat ini di dalam masalah pengobatan. Suatu contoh buku At-Tibun Nabawi, buah karya ulama-ulama besar semisal 1. Imam Abu Ahmad bin Abi Asim, wafat tahun 2870 Hijriah, dengan kitab At-Tibun wal Amrad. 2. Ibnu Sunni, wafat tahun
364 Hijriah dengan kitab At-Tibun Nabawi yang dinyatakan hilang. 3. Imam Abu Naim As-Bahani wafat tahun 430 Hijriah dengan kitab At-Tibun Nabawi yang masih berbentuk manuskrip. Imam Abu Ja'far Al-Mutakfiri wafat tahun 432 Hijriah dengan kitab At-Tibun Nabawi. 5. Imam Abdul Malik bin Habib dengan kitab At-Tibun Nabawi. 6. Ibnu Diyauddin Al-Maqdisi wafat tahun 643 Hijriah dengan kitab At-Tibun Nabawi. 7. Imam Ibnu Jauzi dengan kitab Lagut Manafi dan Mattaul Laji. 8. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam muatan kitab Jadul Ma'ad. 9. Imam Al-Jahabi dengan kitab At-Tibun Nabawi. 10. Imam Al-Qastalani dalam muatan kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. 11. Imam Asyuti dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi. 12. Imam Ibnu Muqrih dalam muatan kitab Al-Adab As-Sa'iyah dan banyak lagi para ulama yang lainnya. Akan tetapi ilmu pengobatan ini banyak ditinggalkan, maka tidak berlebih kalau Harmalah berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ada dua hal yang dilalaikan manusia, bahasa Arab dan ilmu pengobatan. Ya. Akan tetapi ilmu pengobatan ini banyak ditinggalkan, maka tidaklah berlebihan kalau Harmalah berkata, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, ada dua hal yang dilalaikan manusia, bahasa Arab dan pengobatan. Kedua, back to nature. Semenjak digaungkannya kalimat back to nature di Eropa Barat, maka berduyun-duyun orang menyambut teriakan tersebut, termasuk masyarakat negeri ini. Mereka berusaha kembali ke alam, akan tetapi yang menjadi masalah adalah kembali ke alam yang mana? Karena banyak orang menawarkan konsep alami. Orang Jepang menawarkan konsep hidup alami ala Jepang. Orang Cina juga menawarkan ala Cina. Orang Eropa menawarkan juga konsep alami ala mereka. Semua menawarkan, lantas kita kaum muslimin mau kembali ke alam yang mana? Jepang, India, Cina, Eropa, atau konsep alam yang ditawarkan siapa? Ketiga, banyaknya orang yang terkena penyakit degeneratif dan mencari jalan pintas dalam pengobatan. Istilah pengobatan alternatif dewasa ini semakin marak. Hal ini dikarenakan banyaknya penyakit-penyakit degeneratif yang susah bahkan seringnya tidak bisa diobati seperti kanker, jantung, koroner, diabetes, hipertensi, dan sebagainya yang semakin lama berobat semakin tidak diketahui ujungnya. Bahkan banyak sekali para penderita harus minum obat seumur hidup. Maka banyak dari permasalahan ini, para penderita dan keluarganya berbondong-bondong mencari pengobatan alternatif yang dirasa aman dan nyaman, sehingga muncullah pengobatan dengan beraneka ragam cara yang menyalahi keyakinan kita sebagai kaum muslimin. Dari cara pengobatan yang bermaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai kepada yang menyekutukannya, dan keduanya tidaklah menguntungkan kita kaum muslimin, bahkan sungguh sangat merugikan dunia akhirat. Jadi ini sampai ke ketiga ya, alasan kenapa buku ini dikarang oleh Sensi Abu Muhammad rahimahullah. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi saya sudahi dahulu pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pada kesempatan lain saya buka kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.